Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam. Kita bersyukur malam hari ini masih bisa mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga yang senantiasa dirindukan oleh keluarga-keluarga Kristen. Untuk itu, mari kita persiapkan diri menerima firman Tuhan yang pada malam hari ini akan kita baca dari 1 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita persiapkan pembacaan kita. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita merendahkan hati kepadanya untuk meminta pertolongan Tuhan, supaya kita mengerti firman-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, ya Kristus Maha Pengasih, sungguh kami berbahagia Tuhan, karena kembali diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu ini pakailah ya Bapa, untuk menjadi saluran berkat-Mu, dan tuntunlah dengan Roh-Mu yang kudus. Dan kami sekalian umat yang mendengar firman-Mu ini, dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, maka firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi dia akan menetap di dalam hati kami untuk menuntun langkah kami menjalani hari demi hari kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar firman-Mu. Amin. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang berbunyi tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan
dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hatinya, melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada perbedaan antara pengetahuan dan kasih. Tetapi orang percaya selalu mengatakan bahwa pengetahuan yang dia dapatkan adalah pengetahuan dengan dasar kasih. Tetapi saudara-saudaraku, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, selama kita masih ada di sekitar orang-orang lain, selama kita masih mempunyai keinginan ini dan itu, maka dalam perjalanan kehidupan kita, waspadalah. Sebab apa? Pengetahuan bisa menjatuhkan kita. Pengetahuan bisa membuat orang lengah. Pengetahuan bisa membuat orang menjadi sombong. Dan kalau sudah menjadi sombong, maka masih adakah kasih di dalamnya? Masih bergunakah? Atau masih dipergunakankah kasih Tuhan Allah yang kita klaim ada di dalam diri kita? Dan malam hari ini, firman Tuhan bagi kita mau membuat kita kembali melihat ke dalam kehidupan kita. Apakah kita mendasarkan kehidupan kita pada pengetahuan, kehebatan yang kita miliki? Ataukah kita menempatkan diri pada kasih? Saudara-saudaraku, bagaimana bisa membedakannya? Bagaimana kita bisa melihatnya dengan kacamata kita? Kadangkala susah. Kenapa? Karena setiap orang merasa dirinya pandai, lalu ini dia tidak mau dikoreksi. Dan kalau itu terjadi,
Kembali sama katakan, waspadalah. Berarti kasih yang ada di dalam diri kita, kasih Tuhan Allah mulai menipis dan terkikis oleh karena kita merasa kehebatan kita lebih menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita. Dan kalau itu terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku, maka dengan mudah kita melangkahkan kaki pada jalan yang salah. Dan ini yang terjadi kepada jemaat yang baru percaya kepada Tuhan di Korintus ini. Mereka jemaat muda, ya. Mereka belum banyak pengetahuan bagaimana hidup dalam kasih dan bagaimana hidup dalam pengetahuan. Karena selama ini, ya, artinya selama mereka hidup sebelum mereka bergabung menjadi anak-anak Tuhan, maka kehidupan mereka tentu saja dilandaskan pada pengetahuan, dilandaskan pada kecerdasan, dilandaskan pada kehebatan mereka. Dan ketika mereka bergabung dengan murid-murid Tuhan, ya, maka mereka mulai diajarkan bagaimana caranya untuk hidup menurut ukuran Allah. Salah satunya adalah ketika mereka tidak lagi ada di komunitas para penyembah berhala, maka soal makanan, meskipun mereka bilang, oh kami sudah kuat, oh kami sudah hebat, oh kami sudah ada di dalam Kristus, dan kami tahu bahwa makanan itu tidak ada artinya apa-apa, karena tidak ada dunia berhala, karena di dunia ini hanya ada dunia kasih Tuhan Allah. Tetapi justru menurut Rasul Paulus, tindakan mereka, ya, itu membuat mereka menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaranya sendiri. Karena ketika mereka menjadi orang percaya, tidak serta-merta semuanya menjadi hebat, menjadi kuat, ya, di dalam iman percaya kepada Allah. Tidak semua, ya. Setiap orang punya tingkatan-tingkatan iman, punya tingkatan pengetahuan, punya tingkatan kasih. Oleh sebab itu, ketika kita mau melakukan segala sesuatu, kita harus melihat sekeliling kita. Ya. Jadi, meskipun kita merasa kita sudah pandai, oh saya sudah bisa melewati ini, saya tidak mungkin tergoda. Ya. Walaupun saya makan makanan ini yang katanya dipersembahkan kepada berhala, saya tidak akan mungkin tergoda untuk kembali menyembah berhala. Ya, mungkin begitulah kira-kira, ya, kata-kata yang diungkapkan oleh orang-orang Korintus. Tetapi justru mereka mendapat teguran bahwa apa yang mereka lakukan, maybe mereka sudah kuat, tetapi orang-orang yang ada di sekitar mereka belum tentu kuat. Keluarga mereka belum tentu kuat. Mereka baru mau bergabung menjadi orang percaya, tetapi mereka kembali makan, minum, ya, melakukan hal-hal yang dulu pernah mereka lakukan. Apakah itu tidak akan membuat mereka bimbang, ragu, lemah, yang membuat mereka kembali menjadi orang-orang lama? Padahal sudah menjadi orang baru, kembali menjadi orang-orang lama. Jadi mau dikatakan bahwa segala sesuatu yang mau dilakukan dipikirkan karena kasih, bukan karena kehebatan, tetapi karena kasih. Ya. Lakukanlah kebaikan dengan melihat orang lain. Jadikanlah diri kita
berkat. Jadikanlah diri kita membuat orang lain melihat Tuhan Allah begitu baik, begitu mengasihi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi yang bisa menyebabkan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Ada banyak hal, ya, khususnya pada saat ini, ketika banyaknya usaha jatuh, gulung tikar, lalu banyaknya juga tawaran-tawaran. Ya, ada tawaran-tawaran yang berdasarkan kebaikan Tuhan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan tetapi menduakan kasih Tuhan. Mungkin kita pikir, itu kan cuma hal-hal biasa, saya bisa lewati, ya. Saya bisa, ya mungkin sedikit menipu orang-orang, ya, menipu orang-orang itu seolah-olah saya mau bergabung dengan mereka. Tapi bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan orang-orang yang lain yang melihat kita? Apakah mereka juga tidak ikut terjatuh? Mungkin kita kuat, tetapi orang-orang di sekitar kita belum tentu kuat. Dan kembali kita menjadi batu sandungan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu lebih baik. Ya, jalankan kasih. Pertimbangkan segala sesuatu yang mau kita lakukan dengan kasih. Apakah kita melakukan ini dan itu, membawa kebahagiaan bagi orang lain, membawa puji-pujian bagi Tuhan atau tidak? Ya, meskipun mungkin hidup kita mulai susah, usaha-usaha kita menurun, dan tuntutan-tuntutan banyak yang membuat kita kadangkala mau mengambil segala kesempatan meskipun itu di luar kehendak Tuhan. Pikir lagi, pikir dan pikir, berdoalah. Saudara-saudaraku, minta Tuhan, minta kasih Tuhan menuntun agar jangan salah langkah. Biarlah kehidupanmu jangan menjadi batu sandungan, tetapi jadilah saluran berkat Tuhan. Orang melihat ketaatanmu, orang melihat pribadi imanmu yang utuh kepada Allah, sehingga mereka merasa dikuatkan. Kita kuat, keluarga kita kuat, sesama kita kuat, semua kita diberkati oleh Tuhan. Percayalah. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.